Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan silabus mengenai mata kuliah teknik pengembangan komunitas dan kelompok. Pada mata kuliah ini buat SKS-nya 2 SKS ya, khusus kelas yang mendapatkan mata kuliah pengembangan komunitas dan kelompok, di mana silabus ini merupakan gambaran mata kuliah kita yang akan kita ikuti selama 1 semester atau selama 6 bulan dengan 16 kali pertemuan atau tatap muka. Nah, bagi mahasiswa yang mengikuti video ini, selalu ikuti, jangan di skip. Kenapa? Karena penjelasan setiap bab itu berbeda. Dan diharapkan nanti setelah memahami, kita akan coba adakan diskusi sehingga pokok bahasan yang akan diperoleh oleh masing-masing kelompok betul-betul tuntas. Maka ikuti terus video ini, jangan sampai berhenti sampai di sini ya. Baik, kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap di ABKD Channel. Baik, kita akan dengarkan silabus mengenai teknik pengembangan komunitas dan kelompok. Pada mata kuliah ini diharapkan para mahasiswa mampu memahami dan menelaah tentang definisi dan teknik-teknik dalam pengembangan komunitas dan kelompok, sehingga memiliki pemahaman tentang jenis kelompok dan dinamika kelompok, perbedaan komunitas secara makro maupun secara mikro di pedesaan maupun di perkotaan. Ini yang diharapkan kepada para mahasiswa. Adapun perkuliahan di pandemi yang akan kita lakukan, selain Zoom, kita juga melakukan proses tanya jawab dan presentasi, baik menggunakan Google Classroom, WA Group, ataupun beberapa penugasan-penugasan lainnya. Diskusi kelompok yang kita lakukan melalui WA Group juga, dan tugas bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk video dan sebagainya. Nah, kita akan lihat masalah penilaian sama seperti biasa, tidak ada perubahan. Adapun materi yang akan kita peroleh selama 1 semester nanti, untuk pertemuan yang pertama kita sudah melakukan proses streaming YouTube ya, yang kita hitung mulai hari ini, kemarin dan juga mulai hari ini, orientasi maupun silabus. Nah, silabus ini untuk melihat secara jelas apa saja kita pelajari. Yang pertama adalah memahami teknik pengembangan komunitas dan kelompok, serta pembagian komunitas maupun kelompok. Pada pertemuan ini kita akan melihat bagaimana teknik mengembangkan suatu kelompok, yang kita akan pahami juga definisi dari masing-masing, baik itu komunitas maupun kelompok. Karena terkadang antara komunitas dan kelompok itu tidak memiliki jauh perbedaan mengenai definisi atau pengistilahan. Akan tetapi ada hal-hal yang ternyata memiliki sebuah perbedaan. Di mana untuk perbedaannya kita akan lihat ya, perbedaan tersebut pada penjelasan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai apa? Mengenai model-model kelompok dan tipe-tipe ikatan komunitas maupun kelompok. Kita tahu bahwasannya kelompok ini memiliki beberapa model atau jenis, sehingga dengan jenis tersebut kita akan tahu keberadaan sebuah kelompok, alasan mereka mau berkumpul, ataupun ciri-ciri tertentu yang sehingga bisa kita pahami tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana pula tipe ikatan dalam sebuah komunitas maupun kelompok akan terlihat melalui model-model dalam kelompok tadi. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai dasar perilaku, efektivitas, dan juga fungsi komunitas maupun kelompok. Orang berkelompok atau bergabung dalam suatu kumpulan pasti memiliki dasar-dasar perilaku, sehingga mengapa dia melakukan sebuah kegiatan, apa dasarnya, kenapa dia melakukan, apa alasannya. Nah, ini merupakan satu prinsip dan konsep sehingga orang mau melakukan atau orang mau berkumpul. Yang berikutnya adalah efektivitas. Terkadang dalam sebuah komunitas maupun kelompok yang dilihat adalah bagaimana aktivitas yang dilakukan, sehingga dalam proses kehidupan dan interaksinya dia akan memandang kelompok sebagai sebuah efektivitas atau efisiensi. Selain itu juga kita akan memahami mengenai fungsi-fungsi komunitas dan kelompok.
Yang saya katakan di awal tadi, orang masuk dalam sebuah kelompok atau organisasi ataupun komunitas pasti punya alasan tertentu. Nah, bagaimana fungsi dari kelompok itu sendiri? Memberikan warna bagi individu yang bergabung di dalamnya, sehingga alasan yang kuat mereka untuk bisa bertahan atau mungkin resign dari kelompok tersebut. Berikutnya kita akan bahas mengenai perbedaan ras, etnis dalam sebuah kelompok. Manusia digolongkan ada atas beberapa hal dan bagian. Kalau kita pelajari dalam sosiologi sebelumnya, bahwa memang setiap ras, etnis, setiap individu itu berbeda. Berdasarkan apa? Keturunannya, wilayah geografis, maupun asal-usul lainnya. Nah, sehingga perbedaan itu memang ada. Tapi bagaimana dengan perbedaan tersebut kita bisa saling memahami, sehingga antar kelompok, antar etnis itu bisa saling membantu, kerjasama, dan toleransi. Di satu sisi memang perbedaan itu penting. Kenapa? Karena perbedaan orang akan eksis di bagiannya sendiri. Tapi dalam konteks interaksi antar individu dalam sebuah organisasi atau kelompok dan masyarakat, ini mesti ada saling pengertian dan saling toleransi. Karena manusia sebagai makhluk sosial atau zoon politikon memberikan warna terhadap manusia yang lainnya. Nah, di sini kita akan lihat perbedaan antara ras dan etnis dalam sebuah kelompok. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan-perubahan komunitas desa, kota maupun campuran. Bicara masalah perubahan, saudara sudah membahas mengenai perubahan-perubahan dan teori sosial. Kita tahu setiap lingkungan pasti akan mengalami sebuah perubahan, karena dengan perubahan tersebut akan muncul peradaban. Nah, di sini letak kemajuan antar satu dengan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan dengan campuran. Campuran biasanya dikatakan sebagai sebuah perpaduan antara desa dan kota, atau biasanya disebut dengan masyarakat rural. Karena kalau masyarakat rural berarti daerah perbatasan di mana dia kedaerahan sudah mulai lewat, sementara kekotaan mereka masih belum memadai sebagai masyarakat kota. Oke, nah saudara, tadi kita sudah membahas mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan pokok pembahasan berikutnya. Bagaimana penjelasan? Tetap perhatikan dan simak terus ya. Baik, kita lanjutkan dengan pokok bahasan pemberdayaan komunitas dan kelompok. Nah, di sini sebagai jurusan pengembangan masyarakat, komunitas dan kelompok dalam masyarakat ini memiliki peranan penting, saudara. Sehingga dia perlu dikembangkan dan juga diberdayakan. Hal ini berharap bahwa dengan diberdayakannya sebuah komunitas maupun kelompok akan terjadi sebuah perubahan-perubahan yang berarti di masyarakat. Oleh sebab itu kita akan memahami mengenai pengertian pemberdayaan komunitas maupun kelompok. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tujuan dan juga proses bagaimana cara kita memberdayakan komunitas maupun kelompok tersebut. Kemudian kita akan lihat juga faktor-faktor pemberdayaan, mengapa dan alasan penting masyarakat itu perlu diberdayakan melalui komunitas maupun kelompok. Karena majunya sebuah peradaban itu sudah sangat penting sekarang ini, terutama dengan berkelompoknya orang-orang dalam sebuah kegiatan-kegiatan. Oke, kemudian kita membahas mengenai sifat, karakteristik kelompok dan juga alasan mengapa dibentuknya sebuah kelompok. Bicara masalah karakteristik kelompok, ini memiliki ciri khas masing-masing. Apakah dia merupakan kelompok keagamaan, kelompok sosial, kelompok kekerabatan, atau kelompok-kelompok lainnya di masyarakat. Dan juga mengapa dibentuknya sebuah kelompok ini penting untuk kita pahami. Berikutnya kita akan memahami mengenai teknik pengelolaan konflik dalam sebuah komunitas maupun kelompok. Nah, di sini letaknya bagaimana teknik pengembangan dalam sebuah kelompok apabila terjadi sebuah konflik atau persoalan. Karena bicara masalah persoalan pasti selalu ada. Kenapa ada persoalan? Karena adanya interaksi antar individu yang saling memiliki sebuah kepentingan, sebuah pemikiran, atau mungkin ada hal yang memang saling membutuhkan. Nah, tidak selamanya kebutuhan dan keinginan itu akan terpenuhi, maka muncullah konflik atau persoalan. Nah, bagaimana teknik mengelola konflik sehingga tidak meruncing kepada persoalan negatif? Ini kita akan bahas mengenai bagaimana mengelola sebuah konflik. Berikutnya kita akan membahas lagi mengenai pengembangan langkah-langkah dalam mengembangkan komunitas maupun kelompok. Nah, ini penting.
Dari mulai tahap-tahap awal identifikasi sampai terminasi, kita akan lihat langkah-langkah yang dilakukan bagi kita selaku pemberdaya di masyarakat, bagaimana mengembangkan komunitas kelompok ini menjadi sebuah tujuan yang ingin dicapai, sehingga akhir mata kuliah ini diharapkan seluruh mahasiswa mampu memahami dan juga mengadakan sebuah perubahan-perubahan yang sifatnya positif. Nah, langkah-langkah tersebut dituangkan dalam sebuah perencanaan sehingga dapat dilakukan dengan hasil yang maksimal. Berikutnya kita akan membahas mengenai teknik penyusunan sebuah program penyuluhan. Yang tidak kalah penting adalah pahami apa itu sebuah program dan bagaimana pula bentuk sebuah pelaporan. Karena bagaimanapun suatu program berjalan dengan baik tidak akan mampu dipublikasikan dan diketahui oleh siapapun tanpa ada laporan. Oleh sebab itu, menyusun sebuah program seperti penyuluhan ini penting. Nah, biasanya kelompok atau komunitas ini dibina melalui proses penyuluhan karena dia melibatkan banyak orang sehingga tidak bisa konsultasi individual, maka sifatnya penyuluhan. Terakhir kita akan bahas mengenai bagaimana pengaruh pengembangan komunitas dan kelompok dalam masyarakat. Dalam pengaruh ini kecenderungannya adalah setiap komunitas dan kelompok memiliki dampak. Maka dampak-dampak tersebut bisa ke arah positif, bisa ke arah negatif. Nah, bagaimana cara kita meminimalisir dampak negatif sehingga mengoptimalkan dampak positif? Yang diharapkan dari dampak positif tersebut adalah perubahan. Perubahannya bagaimana? Perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, inilah dia pokok-pokok bahasan yang akan kita pahami selama 1 semester, sehingga proses diskusi nanti disesuaikan dengan tema-tema yang ada, diharapkan memberikan satu pemasukan, satu informasi, satu pengetahuan tentang topik-topik yang sudah kita bagikan nantinya. Nah, saya pikir demikian saja silabus teknik pengembangan komunitas dan kelompok. Semoga bisa dipahami. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada proses pembahasan mengenai tema yang pertama. Bagaimana tema yang pertama ini? Nah, akan lebih seru apabila kita akan mengadakan satu Zoom atau kegiatan presentasi secara langsung. Demikian informasi yang perlu saya sampaikan kepada mahasiswa sekalian mengenai silabus, sehingga silabus ini merupakan salah satu pengganti pertemuan kita melalui streaming YouTube. Baik, berikutnya adalah yang perlu dipahami oleh ketua kelas, terutama akan membagi kalian ke dalam 7 kelompok. Tolong ketua kelas dan juga pengurus lainnya bagi kawan-kawannya ke dalam 7 kelompok. Pokok bahasanya mana? Nanti kita akan lanjutkan setelah saudara mendengarkan informasi dari saya ini.